Oke, jadi di sini akhirnya gue bisa nyobain salah satu lini keyboard dari Vortex series yang udah beberapa kali rilis, terus goib, terus rilis lagi, terus goib lagi gitu kan. Yes, seri GT65 mereka, dan khususnya kali ini tuh namanya GT65 Beyond. Dan yang uniknya kali ini dia itu bisa gue sebut sebagai somewhat versi 65%-nya dari yang NS75-nya mereka. Tapi memang karena price tag-nya dia, jadinya ada beberapa hal atau fitur yang harus dikorbanin dan dihilangin untuk kompromi sama harganya. Tapi di sini GT65 Beyond ini tetap menjadi salah satu keyboard yang must buy buat kalian yang budgetnya mepet. Dan bahkan gue bisa bilang keyboard ini tuh secara langsung ngebunuh keyboard-keyboard impor murah yang kualitasnya nggak jelas dan after sales-nya juga nggak jelas gitu kan. Iya, kalian yang punya keyboard Z-Friend atau yang lagi ada rencana buat beli keyboard Z-Friend, kata gue sih buang ke laut aja dah itu rencananya. Dan mungkin kalian yang udah punya keyboard Z-Friend juga buang aja keyboardnya, karena toh bentar lagi juga bakal rusak keyboardnya. Nah, langsung aja kita bahas si Vortex series GT65 Beyond ini. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard budget terbaru dari Vortex series yang namanya Vortex series GT65 Beyond. Secara overview, GT65 Beyond ini adalah mechanical keyboard wireless budget berlayout 65%, udah triple mode connection, dan udah gasket mount juga. Nah, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan keyboardnya, gue mau kasih tahu ke kalian dulu kalau keyboard ini harganya cuma 500 ribuan aja. Tapi memang dengan harga segitu jadinya ada beberapa hal yang harus dikompromiin. Yang pertama, switch bawaan dia itu menurut gua kurang enak. Yang kedua, keycaps dia itu masih pakai keycaps OEM profile. Dan yang ketiga, keyboard ini masih belum kompatibel sama QMK ataupun VIA. Tiga kekurangan tersebut menurut gua masih bisa ditolerir considering dia itu harganya murah banget. Dan kalau misalnya kalian bersedia buat mentolerir kekurangan itu juga, berarti kalian bisa lanjut tonton video ini karena hal-hal yang bakal gua jelasin selanjutnya itu bakal full kelebihan dari keyboard ini dan kenapa menurut gua keyboard ini tuh murah banget mengingat apa aja yang kita dapetin dengan harga 500 ribuan cuy. Dimulai dari paket pembeliannya, kalian bakal dapat unit keyboardnya beserta dongle wireless yang ada kompartemen khususnya. Dan kompartemennya ini udah ada magnet buat dongle-nya cuy. Terus bakal dapat kabel Type-C juga, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat extra switch, dan dapat user manual. Oke, jadi Vortex series GT65 Beyond. Dia itu ada dua varian warna ya. Ada yang varian warna putih sama ada yang warna hitam. Yang punya gua ini yang warna putih dan menurut gua ini putihnya lebih ke broken white sih. Jadi bukan yang putih-putih banget, lebih ke krem gitu ya. Secara desain memang keyboard ini sekilas mirip banget sama keyboard 65% budget lain yang cukup rame juga ya, si Royal Clutch R65. Tapi sayangnya gua belum sempat megang si R65 itu ya, dan kalau misalnya gua perhatiin dari fotonya, itu sebenarnya desainnya tuh beda sih sama si GT65 Beyond ini. Secara desain gue bisa bilang si GT65 Beyond ini penuh karakter, yang artinya dia tuh banyak banget lekukan di sepanjang bodinya. Ujung-ujungnya juga rounded banget kayak si NS75, dan secara layout juga dia masih cukup bisa gue tolerir lah sebagai keyboard berknop. Karena dia itu bukan exploded, cuma pakai spacer aja di bagian arrow keys-nya. Di bagian belakang keyboardnya juga ada semacam control center gitu ya. Ada switch antar koneksi, ada slot buat dongle-nya yang tadi udah gue bilang, ada magnetnya, ada port buat koneksi wired, sama ada switch buat ganti dari Windows mode ke Mac mode. Yes, keyboard ini juga udah kompatibel sama Mac OS cuy. Di bagian bawah keyboardnya juga ada flip up fit 2 level buat ninggiin typing angle-nya. Tapi jujur aja, tanpa flip up fit ini, typing angle-nya udah enak banget sih buat gua. Gak ada landai-landainya sama sekali cuy. Untuk keycaps-nya seperti yang udah gue bilang tadi, dia pakai PBT double shot OEM profile yang sangat amat disayangkan ya. Karena setelah gua lihat bagian internal keyboard ini, sound profile keyboard ini tuh punya potensi untuk jadi yang talky enak gitu ya. Kalau misalnya keycaps-nya tuh pakai cherry profile. Jadi ya sayang aja sih karena potensinya tuh ketahan dikit sama si keycaps OEM profile-nya. Untuk switch-nya dia cuma ada satu varian aja, which is namanya Sinmeng Dark Plum. Switch linear yang secara feel memang agak sedikit scratchy sih kalau buat gua. Tapi secara sound profile udah cukup enak, terutama kalau pakai keycaps cherry profile cuy. Stabilizersnya di sini GT65 Beyond pakai plate mount stabilizers yang udah dituning yang bagus banget ya. Jadi di unit gua ini nggak ada masalah sama sekali di keys panjangnya dan udah enak secara out of the box. Nah, untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi juga, dia itu udah triple mode connection yang artinya dia itu bisa dipakai secara wire, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Selain itu, dia juga udah ada software bawaannya yang bisa dipakai buat remap keys, atur RGB, atur makro, dan hal-hal lainnya. Jadi walaupun belum kompatibel sama QMK ataupun VIA,
tetap ada softwarenya. Nah, sekarang gue mau bahas bagian internalnya yang bikin gue cukup kagum sama keyboard 500 ribuan yang satu ini cuy. Jadi memang untuk ngebongkarnya masih harus pakai pry tool, jadi masih pakai sistem klip gitu ya. Dan waktu gue coba untuk bongkar ini tuh jujur agak keras. Tapi untungnya nggak sampai ada klip yang patah sih pas akhirnya kebongkar. Nah, pas udah kebuka, harus hati-hati karena ternyata di top case-nya itu ada JST cable yang harus dicopot dulu. Dan untuk misahin PCB sama bottom case-nya juga harus ada copot JST cable lagi. Secara dampening media, GT65 Bion ini udah lengkap banget di bagian bottom case-nya maupun di antara PCB sama plate-nya. Dan di bagian bottom case-nya ada baterai untuk koneksi wireless yang kapasitasnya 3000 mAh. Nah ini, untuk PCB-nya dia itu udah south facing, hot swap, RGB, dan flex cut cuy. Gokil banget untuk keyboard 500 ribuan yang udah wireless. Dan ada daughter board-nya juga 2 biji. Satu buat control centernya dan satu buat knobnya. Selain itu untuk plate-nya dia pakai polikarbonat dan udah flex cut juga. Dan gak cuma sampai situ aja, mounting system keyboard ini udah gasket mount pakai silikon. Bukan pakai Eva foam atau gasket nggak jelas gitu ya, tapi gasket mountnya itu real cuy, pakai silikon. Cuman memang mungkin karena di bagian bottom case-nya itu space-nya udah kayak penuh banget gitu sama si silikon dampener sama foamnya juga. Jadi untuk typing feel dari si gasket mountnya ini nggak terlalu fleksi gitu ya. Tapi gue yakin kalau misalnya at least si silikon dampenernya ini dihilangin, ini keyboard typing feel-nya bisa nge-flex banget sih, terutama karena dia itu gasket mount-nya udah pakai silikon dan PCB sama plate-nya udah flex cut cuy. Nah, di sini gue mau kasih kalian typing testnya dan di sini gue ada bikin dua versi. Yang pertama itu secara stok, jadi belum diapa-apain, kayak begini aja, secara out of the box aja gitu ya. Dan yang kedua itu keycaps-nya gue ganti pakai keycaps cherry profile cuy. Jadi buat kasih kalian lihat juga kalau potensi keyboard ini tuh sebenarnya bisa di-achieve kalau misalnya keycaps-nya tuh cuma diganti sama cherry profile aja cuy. Ini dia typing testnya. Oke, jadi Vortex Series GT65 Bion, keyboard yang menurut gua cocok banget buat kalian para pemula yang mau punya keyboard mechanical wireless pertama kalian atau sekedar buat nambah koleksi kalian yang emang udah punya mechanical keyboard aja sih. Karena dia ini harganya murah banget cuy, cuma 549.000 aja, gokil. 549.000 kalian udah bisa dapetin mechanical keyboard wireless triple mode, terus PCB-nya flex cut, udah gasket mount juga, dan foamnya lengkap gitu kan. Paling emang saran gua kalau misalnya kalian mau beli keyboard ini tuh mungkin bisa invest ke keycaps cherry profile dan mungkin bisa invest juga ke switch yang lebih smooth gitu kan kalau misalnya pengen typing feel-nya lebih enak lagi. Tapi itu nggak jadi prioritas ya, karena secara bawaan aja keyboard ini sebenarnya udah lumayan enak sih kalau menurut gua. Dan pastinya jauh lebih worth it untuk dibeli di harganya ketimbang kalian beli keyboard impor brand Cina yang nggak jelas gitu. Nggak jelas kualitasnya, nggak jelas after sales-nya. Ya pokoknya nggak jelas lah, jadi mending kalian beli ini aja sih. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik untuk beli, bisa langsung cek aja. Paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Vortex Series GT65 Bion ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian
itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silakan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silakan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.